Pada intinya tambahan modal, saya gunakan modal itu, saya kelola dananya, ini tujuannya adalah bisa mendapatkan keuntungan dan nanti dikelola lagi, dikelola dengan sebaiknya, biar usaha kita itu tetap berjalan terus, ya siapa tahu bahkan bisa melesat, kira-kira begitu. Lanjut Pak. Nah ini mengenai ruang lingkup manajemen kuliahan, ini ruang lingkup manajemen keuangan, investasi dan pengelolaan aset. Investasi hal ini juga bisa dijadikan sebagai penggunaan dananya itu. Pendanaan dan manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang. Dalam bisnisnya juga, saya nanti kayak kalau mau mulai bisnis, bagaimana saya bisa memperoleh modal dulu? Nah, mungkin dari oleh kumpulnya tabungan, atau ada orang yang mau modali, mau utangi pinjaman lunak, gitu ya. Nah itu kan bagaimana cara mengelola pendanaan untuk bisnis kita. Oke. Terus investasi, bagaimana ini uang yang sudah kita dapatkan ini. Nah, ini bahasanya penanaman modal gitu kan, tapi ya anggap saja begitu lah. Ya misalkan dalam bisnis kita, usaha mikro kecil kita ini, setelah kita dapat uangnya itu, kita dapat dananya itu, kita investasikan, kita gunakan gitu kan untuk bisnis kita. Nah, kemudian bagaimana mengelola aset gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah sudah punya aset gitu kan apa, nah ini kita bisa menjadikan aset kita ini agar efisien setelah mencapai tujuan. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini mengenai prinsip. Kalau di undangan ada mulai tadi ya, bagaimana fungsi prinsip dari manajemen keuangan. Prinsipnya itu begini. Pertama adalah mengenai prinsip kehati-hatian. Nah, ketika Bapak Ibu memegang uang, gitu, bagaimana memanage uang kita, gitu. Nah ini ada prinsip kehati-hatian di situ. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemungkinan resikonya. Ketika mau menggunakan uangnya itu, kita pastikan jangan sampai salah. Kita harus hati-hati. Kita lihat sudahkah kita mengalokasikan kita itu dengan benar. Jadi ada resikonya juga. Mungkin kalau misalkan kita bicara mengenai investasi ini. Ketika ada orang mau nawari, ibu punya tabungan di rumah, punya uang katakanlah 10 juta gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang nawari, Pak, Bu, yuk menu bisnisku, aku tak janji bunga sekian. Nah, dengan melihat uangnya, kita menarik ini kan, uangnya banyak ini, aku untuk balikan akeh gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati, kita lihat resikonya apa, gitu kan. Mulai dari resiko orang yang menawarkan ini, kita lihat kesehariannya. Lalu mulai dari resiko mancing gitu kan, juga mancing orang tahu kok ngerti nama itu termasuk resiko. Berarti kan prinsip kehati-hatian perlu kita lihat di situ. Atau yang membawa orang yang tidak kita kenal, tahu lewat apa itu namanya WA, lewat Telegram, menawarkan nanti jenengan posting sekian, nanti dapat sekian, nanti jenengan nge-like dapat apa, gitu ya. Nah ini kan jenengan perlu hati-hati. Bisakah nanti uang saya itu kembali dengan tepat? Nanti bisakah uang itu akan menghasilkan sesuatu untuk kita? Jangan tergoda. Sekarang itu godaan di medsos itu yang namanya tawaran-tawaran itu. Saya pernah punya teman saya itu pernah kapusan sampai 50 juta. Hanya gara-gara dia itu satu dia pengen kaya, terus ada orang menawari di Telegram itu kan, nge-like, terus posting, terus komen di gitu. Nanti kamu dapat transferan sekian. Awalnya dia kasih transferan berapa gitu. Teman saya katakan 1 juta, nanti dia mengembalikan 1.100.000. Wah, terus berapa gitu kan. Nah, tapi setelah banyak dia tidak mengembalikan apapun. Akhirnya uangnya hilang. Nah itu kan ada prinsip hati-hati di situ. Jadi Bapak Ibu harus pokoknya yang memadai berdasarkan tujuan dalam menggunakan dana yang memadai. Dalam hal ini kalau misalkan itu Bapak Ibu misalkan dapat bantuan
ada tetangga, tak mau